2 orang, 6 orang kayak gitu. Oke, itu yang keempat adalah wawancara, dan yang kelima adalah penilaian benda atau dokumen. Nah, ini yang kelima. Penilaian benda atau dokumen. Misalnya Bapak Ibu kan sekarang pelatihan KTI, coba dikumpulkan pendahuluannya, kemudian saya nilai berapa memuaskan atau tidak memuaskan, misalnya abstraknya, pendahuluannya, dan sebagainya. Atau misalnya guru lukis, coba lukisannya dikumpulkan, guru tari, coba Anda nari. Nah, itu juga bagian dari penilaian. Guru patung, coba buat patung, itu juga bagian dari penilaian secara benda yang dinilainya. Menyusun RPJMD, pelatihan menyusun renja, dan sebagainya, itu yang dinilai adalah bendanya. Oke, jadi itu adalah 5 ya. 5 teknik atau 5 instrumen untuk penelitian. Saya ingatkan kembali saja. Nah, menggunakan satu saja cukup, menggunakan 2 atau lebih tentu boleh juga. Oke. Siap, terima kasih Pak. Oke, siap. Prof, boleh lagi Prof bertanya Prof? Izin Ya, Pak Endang ya, mau silakan, nanya. silakan. Oh, Pak Dedi dulu silakan. Oh, silakan Pak Dedi Palembang, saya tadi sudah Pak. Ya, minta maaf nih Pak Endang. Iya, Pak Dedi. Untuk instrumen apa namanya pengumpulan data melalui wawancara, Ya. apa saja yang perlu dipersiapkan itu Pak? Apakah sifatnya apa menggunakan apa namanya kalimat-kalimat tanya itu saja atau harus terstruktur Pak? Ya, Harus. pertanyaan yang bagus Pak. Kalau Bapak ngelihat dari apa namanya, kalau ngelihat dari paper yang tadi saya tunjukkan ya, itu dari jawaban-jawabannya, nah ini pertanyaannya cuma kayak gini aja sebetulnya. Pertanyaan intinya adalah ini ya, 3 pertanyaan inti sebetulnya. Oh. Tapi dia memiliki beberapa pertanyaan turunan, ya beberapa pertanyaan turunan. Tapi dia tidak struktur, tidak terstruktur, jadi ngaco kemana aja gitu ya. Tapi intinya dia nanya ke murid, nanya ke orang tua, nanya ke guru, apa yang dialami gitu ya. Nah, kemudian mungkin setelah itu banyak pertanyaan turunan, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa terhadap murid itu dampaknya ya ini semua yang dijelaskan oleh murid dia tulis secara deskriptif di sini ya. Ada misalnya apa di sini jenuh dan sebagainya macam ya, dan segala macam. Jadi intinya gini, Bapak punya lah beberapa pertanyaan pokok. Setelah itu Bapak kembangkan. Syukur-syukur Bapak bisa menulis atau merekam, jadi bisa nanti digabungkan lagi di rumah. Saya kira itu Pak, jadi ada pertanyaan intinya, baru nanti dikembangkan pada saat pelaksanaan, gitu Pak. Oke, mungkin alat yang kita gunakan saat wawancara itu kita rekam Pak, ya, pakai tape recorder atau pakai HP atau pakai apa gitu Pak. Ya, untuk lebih akurat gitu ya. Ya, sebaiknya mungkin agak direkam supaya di rumah kita bisa buat tabel dan sebagainya ya. Ini kan tidak ada tabel sama sekali. Padahal sebetulnya dia bisa aja membuat tabel, misalnya berapa orang yang mengatakan, tapi itu kalau respondennya banyak ya. Misalnya berapa orang yang mengatakan terkendala oleh jaringan gitu kan. Sekian persen gitu kan. Berapa orang yang merasa justru lebih menarik pembelajaran daring. Jadi direkam itu lebih bagus. Ya. Ya ini soalnya hampir mirip dengan penelitian saya ini Pak. Bagus Pak. Oke, mana itu? Coba tampilkan. Coba tampilkan. Tapi masih kacau Pak, belum ini, tapi nggak apa-apa nih, coba. Oke. Oke, saya coba share screen Pak. Oke, silakan. Bentar Pak, belum terbuka. Oke. Saya buka dulu Pak. Oke, silakan. Ini Pak Nelil udah selesai belum? Nanti saya dikiranya nyari ini. Kalau Pak lanjut Pak, saya sudah cukup, nanti sambung lagi. Ya, ini mau dikonsultasikan nih Pak Nelil. Coba sebentar ya. Ya Pak. Saya Pak, bentar, Pak ya. Ya. Ini yang baru, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pangkat jabatan fungsional penghulu pada KUA Kota Palembang, karena ini menurut Pada Mono. Iya. Saya ngambil itu di Mas. Saya nge-share itu. Oh ya, Aduh.
Nge-share tulisannya. Oh, nggak ikut nge-share ini. Ada share screen di Susah Pak, saya mau belajar yang mudah dulu aja nanti kalau sudah itu bukan. Kau buka dulu tadi. Ini ya. kenaikan pangkat. Sorry. Udah lama nggak pakai ini Pak, jadi gaptek nih. Apa oke. Ini Pak, rencananya Pak. Oh, Iya. Saya kebetulan spesialisasi bahasa Arab Pak, WI-nya. Jadi saya ngambil bahasa Arab nih. Masya Allah. Oke, silakan Bapak coba scroll down ke bawah. Oke Pak. Scroll down tuh bahasa Arabnya apa ya? Injil ilal tahad. Oh, turunkan ke bawah gitu ya. Oke. Ini dari judul dulu Pak. Ini judulnya saya ambil Oke. seperti ini Pak. Pembelajaran bahasa Arab secara secara daring daring di aplikasi Telegram dalam tinjauan masalah dan solusi. Ya, ini kebetulan Ya. yang mengajar bahasa Arab di Mansatu ini istri saya Pak. Ah, gitu. Jadi rencana saya jadikan itu sampelnya Pak, istri saya Jadi sama kalau beberapa di muridnya. rumah itu Jadi key person. Ali gitu ya. Iya. Kebetulan Sekaligus informan Pak. iya. Kebetulan dia mengajarnya di kelas ini Pak. Risetnya luar dalam ini Pak Denny. Iya. Pak, kalau seperti ini, Iya Pak. kalau seperti ini saya sarankan Iya Pak. Bapak menulis berdua, Pak. Berdua Pak ya. Iya. Oh ya. Saya sarankan juga teman-teman semuanya menulisnya bareng-bareng, Pak. Misalnya Pak Nailil Fajar sedang menulis, Pak Dedi di Palembang sedang menulis. Pak Dedi minta ke Pak Nailil, Pak tolong koreksiin. Nanti Bapak saya masukkan. Pak Nailil juga minta ke Pak Dedi seperti itu. Dari sisi angka kredit tidak ada yang dirugikan. Oke, siap. Karena dua-duanya, yang satu Bapak mendapat 60, yang satu dapat 40. Dan sebaliknya. Jadi secara angka kredit, Bapak tidak masalah. Tetapi dari Google Scholar, Bapak jadi sudah punya dua tulisan. Gitu. Jadi Bapak sudah punya dua tulisan. Angka kreditnya sama, tapi Bapak sudah punya dua tulisan. Oh. Jadi saya sarankan seperti itu. Tapi tapi tentunya yang mau diajak kerjasama dia juga menulis, kita menulis juga gitu. Seperti itu. Daripada menulis tunggal, seperti itu. Oke, dari judul saya kira oke. Kalau mau dibuat misalnya masalah solusi dan masalah dan solusi dalam pembelajaran bahasa Arab daring juga boleh juga. Gitu. Oh gitu. Semuanya boleh lah. Nanti boleh Pak ya. Masalah ya. Ini pendahuluannya masih kacau nih Pak. Walaupun masih banyak judul, paragrafnya nih. Oke, walaupun judul yang di atas itu masih terlalu formal ya, terlalu formal Pak ya. Formal ya. Jadi sebaiknya gimana nih Pak? Ya, langsung aja Pak. Kalau yang nggak formal misalnya bisa saja dalam kalimat tanya atau misalnya ya nanti kita carilah, tapi ini pun sudah oke lah. Begitu. Ya. Coba kita ke bawah Pak pendahuluannya Pak. Oke. Ya. Ini sudah diparafrasing belum? Sudah dicek plagiarismenya belum Pak? Ini belum Pak. Belum saya cek Pak. Iya. Belum dicek. Pak Sumedi pernah mengajarkan bagaimana cek plagiarisme belum? Iya, itu ada beberapa yang free gitu, tapi belum dicoba nih Pak. Iya, belum pernah dicoba. Ya, jadi caranya Bapak blok paragraf ini, kemudian masukkan ke dalam situs itu, nanti akan ketahuan berapa persentasenya. Begitu. Ya. Nah, ini saya menggunakan ini Pak, yang aplikasi reference yang ada di Word untuk ini metu judulnya ini Pak. Ada yang metu judul, ada yang nggak metu judul gitu kan. Dari aplikasi itu. Iya, ini metu sendiri ini Pak. Keluar sendiri maksud saya Pak. Nah. Memang kalau menggunakan referensi itu kita harus memperbaiki dulu Pak metadatanya. Metadatanya harus kita perbaiki dulu. Metadata itu di mana itu Pak? Di dalam manage source di mana di bibliografi, coba lihat bibliografi. Bibliografi, oh di sini Pak. Bibliografi. Nah, kemudian coba manage sources Pak, manage sources. Manage sources, oh gini Pak. Oh ya, ya ini Pak. Ini dia ya. Nah, coba Bapak klik satu-satu di situ. Ini. Coba bawahnya. Klik di mana?
Di browse ya? Di mana Ini. ya? Kalau coba klik di situ Pak, klik satu di situ di bawahnya, coba klik, bisa nggak bawahnya? Di sini atau di sini Pak? Di atas? Gimana ini ya? Saya juga kalau di referensi ini Siapa yang marah Bu Atija? agak juga nih saya. Kalau di namanya Mendeley itu metadatanya harus diperbaiki dulu. Di sini ada Mendeley nggak ya? Saya belum ini Pak, belum Coba install nih. Bapak, coba keluar dulu, coba keluar. Bentar Pak. Ya keluar. Ya oke. Kemudian insert citation coba. Insert citation, klik dulu ini. Insert? Bukan yang tadi. Yang tadi? Yang tadi. Ini. Oh yang ini. Oh iya. Sebelahnya ya, coba. Iya. Udah Pak. Udah. Nah itu kan. Oke, nanti harus diperbaiki dulu Pak. Itu ada yang judulnya masuk kan, ada yang tidak gitu. Oh Jadi iya harus iya Bapak iya. perbaiki dulu ini. Oke. Nanti dicari tahu nih Pak. Gimana? Oke. Tapi kalau di Mendeley lebih mudah lagi Pak. Bapak download aja Mendeley. Mendeley-nya akan otomatis ada di Microsoft Word di sini. Mendeley. Oke Pak. Nanti mudah dicoba. Lebih mudah lagi Pak. Oke siap. Oke. Tadi saya mau mencoba buat pendahuluan 2 paragraf aja Pak. Ya. Nah, tapi setelah saya baca ini kayaknya nggak bisa dijadikan 2 paragraf nih. Oke, coba Gimana saya baca. nih Pak solusinya ya? Coba Dari awal Pak ya. Pak. Nah ini Coba, Pak. Coba. Itu Pak. Nah ini gaya selingkung yang dimulai dari sunnah dulu ini Pak. Dari sunnah dulu ya. Dari sunnah dulu. Ini sunnah ini, bahasa adalah salah satu yang penting, ini sunnah ini. Jadi nggak perlu Pak ya? Ya namanya sunnah boleh ada boleh enggak. Nah paragraf kedua coba, paragraf kedua. Oke siap. Ngajak diskusi gitu ada waktu bang. Nah serius. Kau adalah guru kamu biar agak seimbang lah. Kalau kita seimbang. Nah, saya malah sepakat jika pendahuluannya dimulai dari ini, Pak. Dari paragraf kedua. Iya, jadi langsung ke poin. Ini Pak ya. Poin, ya itu dulu diutamakan. Ya. Saya lebih senang itu, baru nanti paragraf yang pertama ini dipindah posisinya jadi di bawahnya ini. Oh gitu. Ya, coba deh. Sehingga dari poin dari awal ya enter. Oh ya. Sehingga dari awal si editor dan reviewer langsung tertarik dengan paper Bapak. Karena kalau yang tadi dia udah tahu, reviewer kan kebanyakan profesor ya. Jadi ini sudah tahu. Tapi masalahnya itu langsung Bapak ungkapkan di paragraf pertama. Itu bagus. Selanjutnya Pak di bawahnya itu. Nah, coba di bawah ini sana. Saya ambil mulai dari kata-kata dari masalah gitu. Ya. Dari masalah di atas. Ini Pak. Ya ini masalah ada. Ya. Kemudian ini sudah ada masalahnya. Kemudian yang ke paragraf ketiga ini adalah motivasi ya. Motivasinya Pak. Ya. Mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini penting dilakukan karena untuk menjawab ya. Oke, seperti itu. Jadi ada kata-kata mengapa penelitian ini penting. Ya, bagus lagi ya. Oke, cukup. Coba selanjutnya Pak. Selanjutnya udah masuk ke yang itu Pak. Saya mau coba ke metodologi nih Pak. Oh. Belum. Jadi batas sampai sini dulu Pak. Coba siapa yang bisa ngasih tahu apa kekurangan pendahuluan ini? Oke, siapa? Siapa? Silakan yang bisa ngasih tahu di mana kekurangan pendahuluan. Pak Dedi Palembang. Monggo teman-teman. Silakan. Saya belum pernah buat jurnal soalnya. Kalau menurut Pak Dedi kekurangannya di mana?
Dari 5 macam ya yang wajib dimasukkan itu mungkin masih ada juga yang belum masuk di sini, Pak. Ya, yang belum ada itu adalah yang paling penting malah Hmm. core of the core-nya pendahuluan yang tidak boleh tidak ada. Hukumnya fardu, Pak. Apa itu, Pak? Hukumnya di atas wajib itu. Fardu rukun berarti. Rukunnya, Pak ya? Rukun, yaitu sota. Sotanya. Ya. Sota itu hukumnya kalau menurut saya rukun tuh, Pak. Siap. Jadi SOTA itu penelitian yang terkait dengan evaluasi bahasa Arab pernah dilakukan oleh siapa. Letaknya di sini, Pak ya, di paragraf ini ya. Ya, hasil coba Bapak alurnya dibaca lagi gitu kan. Kalau lokasinya boleh di mana saja. Oh, boleh di mana saja. Boleh di mana Oke. saja. Yang penting nanti ngalir gitu kan. Jadi gimana tadi kalimatnya, Pak, di awalnya tadi? Ya, penelitian yang terkait dengan evaluasi pembelajaran bahasa Arab gitu kan, pernah dilakukan oleh atau pernah dilaporkan oleh. Oke, siap. Nggak apa-apa, ini langsung aja, Pak, pembimbingannya. Boleh, siap. Silakan. Sorry. Boleh gitu, Pak ya. Nanti kita cari gitu, Pak ya. Nanti kita cari siapa yang banyak di situ kan. Bapak mencarinya mau berbasiskan kota atau mau berbasiskan SMP, SMA, SD segala macam madrasah. Bisa nih. Bapak googlingnya bahasa Arab madrasah, bahasa Arab pesantren, bahasa Arab SMA, bahasa Arab SMP. Cari di googlingnya kayak gitu. Oke, siap, Pak. Jadi misalnya penelitian. Oke. Iya, Pak. Suaranya putus, Pak Dan. Apa saya yang Pak Dede tadi suara Pak Andannya putus ya? Iya, suara Bapak jelas. Oh ya. Suara Pak Andan yang putus. Oke, siap. Ini sotanya ya. Pak Dede Restandi, saya belum paham betul tuh masalah sota itu. Pak, sama Pak, saya masih juga bingung. Tolong dibimbing nih Pak Dede. Saya jadi malu nih Pak Nailil bilang expert. Kalau punya Pak Nailil udah expert betul itu. Nah, kalau Pak Nailil luar biasa itu. Beda dikit sota dengan soto, Pak. Kayaknya Pak Andannya kayaknya sinyalnya itu ya terlempar ya. Ada ini ya. Ada muncul lagi nih. Iya, keluar nih. Keluar nih. Pak Andan enggak ada lagi. Kayaknya Pak Andan. Iya, betul. Ini Pak Prof kemana nih? Pembimbingnya Pak Zainal sekarang. Ya, Pak Doktor. Pak Zainal mana ada? Ada Pak Zainal. Pak Zainal nggak ada ya? Ada Pak Zainal. Ada cuman off kamera. Nah itu ada Pak Endan. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Jaringannya Pak ya. Tiba-tiba terlempar Bapak Ibu. Iya Pak. Ya. Jadi ulangi lagi ya. Oke, jadi, siap. Bapak boleh googling di Google Scholar dengan berbagai macam basisnya. Sehingga nanti Bapak mengatakan gini, penelitian yang terkait tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab pernah dilakukan di tingkat pesantren oleh, di madrasah oleh, di aliyah oleh, di SMA oleh, gitu ya. Itu semuanya sotak semua itu. Oke. Atau misalnya berbasiskan kota, pernah dilakukan di kota Bandung, di SMA mana oleh, di kota Cirebon oleh siapa gitu ya. Pokoknya ini hanya ingin menjelaskan bahwa kita pernah membaca paper-paper serupa. Nah, di situ banyak Pak itu kota. Nah, itu sota ya. Oke, siap. Nah, kemudian kalau mau dikupas sedikit-sedikit boleh. Misalnya Bapak baca 1-2, misalnya penelitiannya Anton di pesantren mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab begini gitu kan. Nilainya begini. Adapun penelitiannya Budi mengatakan begini.
Kayak gitu. Itu adalah sota, Pak. Ini adalah fardu ya, Pak ya, rukun ya, Pak ya. Baru nanti Oke, diakhiri siapa? baru diakhiri dengan gap. Gapnya. Gapnya di mana nih, Pak? Saya masih bingung Setelah juga. di bawah, setelah itu langsung. Oh, setelah ini langsung Ya, gap. setelah sota. Oh. Namun demikian, gitu kan. Oke, bentar Pak. Gap ya. Namun demikian, Ya, misalnya, namun demikian, penelitian yang oke, titik-titik dulu sekarang. Oke. Tadi saya sampaikan yang paling minimum gap itu apa tadi Pak Dedi saya sampaikan? 4 ya? 4. Maka saya bilang, namun demikian penelitian evaluasi penyiaran bahasa Arab di Kota Palembang masih sangat jarang. Misalnya kayak gitu. Jadi yang paling rendah adalah merujuk ke tempat gitu ya. Namun demikian penelitian yang mengangkat penelitian evaluasi bahasa Arab di Kota Palembang atau di lembaga pendidikan di Kota Palembang masih sangat jarang atau bahkan mungkin belum ada. Saya nggak tahu, Bapak googling dulu lah ya, bahasa Arab Palembang atau bahasa Arab Sumatera Selatan gitu. Dulu. Masih sangat jarang. Ya, kayak gitu. Itu setidak-tidaknya tempat. Atau ada nggak sesuatu di dalam penelitian Bapak ini yang bisa diangkat menjadi gap? Misalnya, coba Bapak balik lagi ke judul, Pak. Coba judul, oke. Siapa? Injil ila bukan Injil kalau ke Irfa ilal fok, Ustaz. Irfa ilal fok. Ya, Irfa ilal fok. Nah, mungkin bisa mengangkat daringnya, misalnya, namun demikian evaluasi pembelajaran bahasa Arab secara daring, apalagi dengan menggunakan aplikasi Telegram masih sangat jarang. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi namun demikian penelitian evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan cara daring dan menggabungkannya dengan aplikasi Telegram masih belum ada yang melakukan atau misalnya masih sangat jarang. Tinggal Bapak lihat di Google ada nggak. Kalau nggak ada berarti belum ada yang melakukan. Tapi kalau sudah ada berarti masih sangat jarang. Itu Pak gapnya. Oke, siap Pak, siap. Nah, buat sotanya yang banyak ya Pak. Sota yang banyak ya? Ya. Oke, siap. Banyak. Nah, kemudian ini yang atas tuh Prosaska 2006 itu terlalu tua itu. Kalau bisa mungkin nanti diganti ke harga yang lebih mudah itu. Ini lebih tua Pak ya? Ya, literatur 2006. Terus ini Al-Galayai 2005. Tapi kalau cuma 1-2 nggak apa-apa sih. Kalau cuma 1-2 nggak apa-apa ya. Asal jangan banyak aja. Oke. Oke Pak. Nah, seperti itu Pak, pendahuluan sekarang sudah bagus. Sekarang masalah alirannya Bapak mau buat sota dulu, mau buat masalah dulu, mau buat yang mana dulu, pokoknya ini semua jadi ngalir. Gitu ya. Dan tidak ada loncat pembahasannya. Oke. Tidak ada loncat. Jadi ada kalimat penyambung, biasanya kalimat penyambung itu ada di kalimat pertama. Misalnya di bahasa nih, bahasa adalah misalnya. Bisa saja dari penjelasan di atas, maka kita tahu bahwa bahasa adalah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, kayak gitu ya. Jadi ada penyambung antara paragraf pertama dengan paragraf kedua misalnya. Ya. Dari penjelasan di atas, maka bahasa memang merupakan salah satu yang penting dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya, pokoknya ini nyambung alirannya. Nah, sementara gitu untuk pendahuluan Pak. Oke, siap Pak. Oke. Ini sebagai pendahuluan dulu Pak ya, belum yang lainnya. Ya, nanti yang lainnya kita cobalah sedikit dulu lah, coba secara cepat aja dulu. Metodologi dan sebagainya saya ingin lihat. Ini baru rancangan aja Pak, soalnya belum sampai ke situ pembahasannya Pak. Oh, belum. Oke. Siap, baru pendahuluan aja ya. Oke, siap. Ya, ini saya ngambil sampelnya anak kelas 12A, 12 IPA 1, Pak. Oke, sudah bagus. Jumlahnya 32 orang. Rencana penelitiannya di tanggal 2 sampai tanggal 18 rencananya gitu. Oh, ini belum Pak ya?
Belum, berarti data primer ini ya? Berarti data primer ini? Iya Pak. Oh belum. Ini kan baru rancangan Pak. Aso, saya kira Data datanya primer sudah Pak ya. ada. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, ini Ya. datanya ada di rumah nih Pak. Ya, nanti kita Informannya ada di rumah. nanti kita kupas. Oke. Oke. Udah cukup Pak ya? Ya, silakan. Saya kira boleh berganti dengan teman yang lain. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Oke. Bapak. Terima kasih teman-teman. Oke. Saya bisa Prof. Ya, silakan Bu Ibu Marina. Marina. Ya, silakan Marina apa saya dulu? sambil Ibu mempersiapkan, saya mau pindah laptop dulu nih. Ibu. Bu Marina ya? Ya, terserahlah. Mangga Ya, Ibu. boleh. Habis Bu Marina aja deh saya. Nggak usah tunjukin dulu lah, saya cuma mau konsul dulu kira-kira gimana ininya, arahan dari Prof. Gini Prof, saya dengar nggak suara sini ya teman-teman? Jelas. Dengar. Dengar. Oke. Prof, gini Prof, saya karena maksud saya sekali jangan sampai berulang-ulang, saya pikir tulisan saya ini mau saya jadikan RND sekalian untuk bahan orasi, Prof. Maksud saya kan ingin meneliti tentang kompetensi guru madrasah se-Kabupaten Langkat, ada 15 min, 4 MTSN, tapi ini negeri saja, dan 3 MAN. Maksud saya di situ saya ingin instrumen angket sudah siap. Saya ingin melihat bagaimana kompetensi mereka dalam TIK, dalam pembelajaran, dalam mengimplementasikan TIK di dalam pembelajaran. Tetapi saya membatasi yang dimaksud dengan TIK itu adalah sesuai dengan kompetensi yang ada di kursil pelatihan TIK, Prof. Jadi maksud saya ingin tujuan saya meneliti ini ada dua. Saya ingin memaparkan data secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuanti, saya ingin menunjukkan bagaimana kebutuhan secara angka kuanti, berapa banyak sebenarnya angkatan yang dibutuhkan dalam pelatihan TIK di Balidiklat Keagamaan Medan, dari jumlah guru yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Langkat. Karena hanya di tahun ini hanya ada 6 angkatan pelatihan TIK yang dapat diakomodir oleh Balidiklat untuk guru madrasah. Sementara jumlah guru madrasah itu kemarin hampir 7.000-an orang dari mulai MI, MTS, MA. Itu pun baru yang negeri, belum lagi yang swastanya. Itu secara kuanti. Kemudian secara kuali saya ingin melihat saya ambil batasan masalahnya 4 indikator yang ada dalam kursil yang ada di Pusdiklat tentang pelatihan TIK, yaitu kemampuan guru menyampaikan materi secara kelas online, yaitu dengan Google Classroom, kemudian membuat aplikasi presentasi dengan Prezi, kemudian menggunakan video pembelajaran editor, kemudian satu lagi tentang pembuatan blog sebagai portofolio guru. 4 indikator itu yang saya jadikan batasan masalah, Prof. Nah, kemudian itu sudah saya buat angketnya. Nanti dari situ saya akan lihat gradingnya dari guru MAN itu dan antara guru MAN dengan guru MIN dan guru MTS, bagaimana grading kemampuan mereka dari 4 indikator tersebut. Kemudian juga saya ingin melihat yang paling dominan sudah dikuasai oleh banyak guru yang mana dari 4 indikator kompetensi yang dituntut oleh Pusdiklat. Kemudian yang paling juga dominan yang hampir kurang dikuasai guru itu yang mana juga dari 4 indikator itu gitu. Nah, ini akan saya jadikan maksud saya RND saya, jadi data awal saya untuk saya sampaikan di orasi, dan akan menjadi extend riset saya. Bahkan saya menyatakan saya ingin melakukan BIMTEK tentang TIK yang terkait dengan kursil daripada Pusdiklat, karena saya menyampaikan alasan saya pentingnya BIMTEK itu. Halo, Ibu Marina. Ibu Marina tertendang barusan. Anggarannya terlempang, sangat terbatas, Prof. Jadi karena anggaran terbatas, perlu adanya BIMTEK kepada guru-guru dengan adanya data angket yang sudah saya sharekan begitu, saya sampaikan di mana kekurangan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh guru terkait dengan kursil yang ada di pelatihan diklat, sehingga saya punya alasan punya alasan di orasi itu, siapa yang menjadi sasaran saya adalah guru MIN, karena menurut opini saya
guru min itu masih jauh kemampuannya dibanding guru man atau guru MTS. Nah, saya kan tidak bisa memaparkan tanpa data. Berarti kan saya punya data awal. Dari mana? Dari angket itu saya bisa memaparkan bahwa memang beginilah kemampuan guru min. Maka yang menjadi fokus BIMTEK saya adalah guru min se Kabupaten Langkat. Kalau Halo Bu, Ibu terpendang lagi barusan. ya, Ibu keluar lagi. kalau saya pakai apa nih susah juga memang karena punya WiFi Baladikla mungkin kalau hotspot barangkali lebih lancar kali. Udah ya Prof ya. Nah jadi saya ulang lagi. Jadi saya alasan kuat kepada Litbang. Kenapa saya lakukan penelitiannya kepada guru min? Karena menurut opini saya guru min itu jauh lebih rendah kemampuannya dalam TIK daripada guru man atau guru MTS. Dan itu saya kuatkan dengan data awal ini tadi. Data awal inilah yang saya jadikan sebagai jurnal saya tadi. Tapi saya pikir kalau saya hitung dengan 15 min dan 4 MTS dan 3 man, memang mungkin memerlukan proses pengolahan data yang agak panjang karena banyak orangnya, Prof. Tapi ini akan membuat data saya lengkap nanti di orasi gitu. Tapi kalau saya hanya buat data tadi bisa juga saya bikin studi. Maksud saya ini saya mohon bimbingan. Maksud saya kalau saya buat studi komparasi misalnya min 1, man 1, MTS 1 bisa juga sebenarnya mungkin kan, Prof. Tapi tidak bisa menjadi data saya untuk RND di dalam orasi gitu. Karena kan kalau orasi itu kan tuntutannya harus per kabupaten atau per provinsi gitu, Prof kan. Jadi kalau saya bilang saya membandingkan hanya satu aja jadi perbandingan saya guru min 1 min saja, nggak kuat saya rasa saya untuk menyampaikan bahwa memang guru min butuh TIK itu gitu, Prof. Tapi kalau seluruhnya, jadi saya enak gradingnya itu komplit gitu, Prof. Tapi kalau untuk saya rasa tugas, ini mohon arahan. Kalau apakah saya sekali kerja ibaratnya sekali mandi basah, atau kalau saya artinya ini hanya untuk tugas paper ilmiah ini, untuk mendapatkan sertifikat di pelatihan ini, mungkin nggak perlu banyak-banyak responden gitu. Tapi kalau untuk ke orasi ini sangat saya perlukan, jadi saya nggak 2 kali kerja gitu, Prof. Mohonlah, Prof, arahannya bagaimana, Prof? Baik, terima kasih Ibu Marina. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa orasi itu ada 2 cara. Yang pertama kita memang belum melakukan penelitian. Jadi kita menghubungi pembimbing ini berarti proposal. Ya, jadi kita meminta surat pembimbing kepada LAN, kemudian LAN memberikan pembimbing kepada kita, kemudian BDK Medan juga memberikan pembimbing kedua, kemudian kita menghubungi pembimbing itu berbentuk proposal. Itu satu. Syukur-syukur kalau kemudian BDK memberikan dana penelitian ya Bu ya. Nah, itu alhamdulillah juga. Nah, itu satu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, sebetulnya kita boleh menggunakan data yang selama ini kita lakukan. Jadi seperti kasus saya datang kepada pembimbing saya itu dalam kondisi semua penelitian sudah selesai. Jadi saya datang itu sudah dalam bentuk laporan jadi gitu. Jadi Pak, ini KTI saya, yaitu tentang evaluasi pasca diklat misalnya. Dan diklatnya sudah selesai semua. Dan bentuknya sudah selesai, jadi tidak bertanya kepada respondennya mana, enggak, udah selesai diklatnya gitu, udah selesai pelatihannya. Jadi itu cara yang kedua. Termasuk teman-teman di kementerian yang lain juga sama, misalnya tentang sesuatu yang sudah terjadi, misalnya ada Widya Iswara dari Kementerian Kementerian Tenaga Kerja, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan asing, pelanggaran apa yang terjadi di tenaga kerja. Dia tidak melakukan pembimbingan itu dari sejak proposal, tidak, tetapi dia datang itu penelitiannya sudah selesai, angkanya sudah ada, jadi paper sudah jadi. Gitu. Nah, nanti dia koreksi-koreksi, kemudian diperbaiki lagi, kemudian ujian tertulis, kirim ke jurnal, dan orasi terbuka. Itu nah kalau misalnya Ibu dari proposal berarti proses untuk orasinya akan lebih lama kan? Iya. Tidak apa-apa, saya kira itu bagus juga, dan yang penting selama lembaga memberikan pendanaan penelitian itu juga bagus juga saya kira. Kalau kebetulan di lembaga kami tidak ada pemberian bantuan dana penelitian untuk yang orasi, sehingga kami menggunakan data yang ada selama ini. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, jika memang ibu baru akan proposal, berarti baru akan ya kepentingannya silakan ibu misalnya hanya untuk pelatihan ini saja. Berarti memang sekadarnya pertanyaannya mungkin tidak terlalu banyak, respondennya juga tidak terlalu banyak, mungkin gitu ya. Atau mau sekalian, tetapi nanti yang disampaikan untuk jurnal ini, untuk pelatihan KTI ini mungkin sebagian datanya saja, gitu ya, tidak semua datanya. Itu juga diperkenankan. Ya, karena panitia meminta waktu dua minggu apa 2 bulan ya, saya harus 2 bulan, Prof. 2 bulan ya, 2 bulan harus Sudah jadi terbit. KTI gitu ya. 2 bulan, Pak. Sebetulnya bukan terbit sih, KTI itu sudah disubmit gitu aja. Oh, Kalau sudah terbit, soalnya di terbit itu ada yang sampai setahun, proses review itu ada yang sampai 6 bulan, setahun. Jadi 2 bulan itu sampai dengan KTI-nya itu sudah tersubmit ke salah satu jurnal. Nah, itu kemudian untuk mendapatkan sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuat seperti itu. Dan kalau berkaca kepada paper yang tadi ya Bu, paper yang dari Universitas Pelita Harapan tadi itu kan cuma hanya 6 responden, pertanyaan singkat. Saya kira untuk kepentingan pelatihan ini boleh sesederhana itu, yang penting know-how-nya ada. Saya kira gitu. Kalau Ibu mau langsung juga total semuanya, misalnya kuesionernya soalnya 50 buah, respondennya 300 juga ya boleh juga, kalau silakan gitu ya sekalian gitu. Mau perbandingan antara min dengan mau perbandingan antara min dengan man juga MTS. hanya di min saja. Itu kalau untuk kepentingan pelatihan ini tidak masalah. Mau min sajalah, nggak apa-apa. Jadi kita nanti judulnya paling ya sebatas tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan, misalnya guru-guru min gitu ya, terhadap apa gitu ya. Jadi tidak ada komparasi. Saya kira itu tidak masalah. Kalau untuk penelitian ini, untuk KTI ini saja saya kira nggak masalah. Kalau untuk KTI ini berarti Prof, berapa min yang bisa, 1 min saja cukup Prof, atau bagaimana? Ya, saya kira kalau KTI paper ya, khusus untuk paper, saya kira cuma 1 min aja sudah cukup. 1 min saja sudah cukup ya Sudah Prof. cukup. Bahkan saya bisa tunjukkan bahkan banyak ya, paper yang terindeks Scopus. Nanti saya cari dulu ya, terindeks Scopus hanya dari 23 orang PTK dalam satu kelas 2 siklus, itu jadi paper yang terbit di jurnal terindeks Scopus. Jadi cuma 23 orang aja. Jadi cuma satu kelas, tidak ada pembanding, tidak ada apa gitu ya. Jadi berarti studi kasus ya Prof? Iya, studi kasus berarti cuma 23 orang satu kelas, pakai 2 siklus. Siklus pertama pakai apa, siklus kedua pakai apa, nilainya diuji, kemudian mungkin ada peningkatan, dilaporkan, selesai. Seperti PTK biasa aja gitu. Itu masuk ke jurnal terindeks Scopus. Saya bisa tunjukkan, cuma saya harus cari dulu papernya. Terus gimana Prof? Ininya Prof, tentang instrumen kami, gimana kami untuk memeriksakan koreksi Prof? Apakah sudah pas atau bagaimana instrumen yang sudah kami buat ini, gimana Prof? Oh gitu, instrumennya apakah harus diperiksa dulu? Oke. Atau gimana ya? Takutnya kurang pas gitu. Ya, termasuk untuk, kalau ini sekali lagi kita berbicara paper ya. Kalau berbicara paper itu tidak ada sebetulnya yang namanya, bukan tidak perlu ya, bukan tidak perlu, banyak sekali yang tidak menggunakan yang namanya validasi kuesioner, gitu ya, tidak ada. Bahwa kuesioner ini harus valid dulu segala macam, diuji validitas segala macam, itu banyak sekali yang tidak melakukan itu gitu ya. Selama kita merendah juga di dalam papernya, misalnya paper ini dilakukan secara singkat, merupakan awal, ini adalah studi pendahuluan. Padahal kita nggak tahu juga studi benerannya kapan gitu ya. Pokoknya kita merendah aja. Studi ini studi pendahuluan, validasi pertanyaannya hanya 10 kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya, kalau merendah kayak gitu dimaklumi gitu oleh si editor. Tapi sebelum saya akhiri pertanyaan saya, kira-kira Prof, dosen di mana Prof? Saya. Prof, dosen Widya Suara BPSDM. Saya Maksudnya sebetulnya saya Widya Suara sama dengan Ibu. Saya Widya Suara. Prof enggak, bukan di ini ya, bukan di kampus. Bukan, tidak ada ya. Saya pernah di kampus, tapi saya enjoy di Widya Suara. Berarti kita nggak bisa merekomendasi Prof jadi pembimbing untuk orasi kita ya?
Maksud Untuk saya. orasi bisa lah. Bisa ya, Prof? Bisa. Maksudnya nanti. bersedia kan, Prof? Kalau saya Kalau minta satu. kalau sayanya sudah utama bisa. Iya. Ya, Kalau ya saya sudah rasa kan, utama bisa. Prof kan udah nggak lama lagi, tinggal sudah sidang tertutup. Iya, ya insya Allah kalau Mungkin, sayanya sudah utama bisa. Mungkin bisa ya, Prof. Kalau gitu nanti bisa minta nomor kontak, Prof. Ya, ya itulah bedanya ya. Iya. Jadi ada sesuatu yang aneh memang. Jadi untuk pembimbing itu yang pertama dia minimum adalah doktor gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya sudah S3 juga. Cuman ya itu belum yang tidak diperkenankan tentunya yang belum orasi ilmiah gitu kan, lucu juga ya. Tapi asal doktor baru lulus dari mana gitu, dokter muda gitu ya. Baru lulus dari mana itu malah boleh gitu ya. Kemudian dia itu kalau eselon 2 itu boleh siapa saja walaupun belum doktor. Tetapi kalau eselon 3 misalnya seorang kabid di Ojikla Kemenag boleh juga kabid, tapi dia harus doktor. Jadi kabid itu boleh tapi harus doktor. Kalau eselon 2 tidak doktor pun tidak apa-apa. Kalau dari dosen, peneliti dan jabatan fungsional lain boleh juga asal sudah S3. Itu aja mungkin. Ya, banyak Prof. Pokoknya. Lanjut Bu Agustina. Silakan Ibu Agustina. PLG ini Palembang ya? Atau Pemalang? Banyak yang nyangka Pulau Gadung, Pak, itu, Pak. Oh, Padahal Palembang, Pak. Pak, saya izin biar sinyalnya stabil, saya offin kamera dulu ya. Oh siap. Saya 8 November insya Allah Palembang. 8 November, Pak ya. 8 Siap, sampai 12. Ke BPSDM ya, Pak? Ya, ada kegiatan diklat di para guru-guru SMA, SMK, Wijaiswara di BPSDM di Bukit Sigunting itu ya, situ ya. Deket Pak sama kantor, Pak. Wih, keren. Bukit Siguntang, Pak, bukan Sigunting. Bukit Siguntang. Iya. Ya udah yang ketiga itu Palembang. Oke, silakan. Oh ya. Bapak, sebelumnya mohon masukan ya, Pak, karena kayaknya masih jelek banget, Pak, pokoknya, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya. Kelihatan belum, Pak? Endan? Lagi opening. Ya, oke, sudah. Udah ya. Jadi draft ini awalnya saya tuh cuman data sekunder aja gitu Pak ya, indeks aktivitas literasi membaca peserta didik dan prestasi akademik, studi korelasi pada 34 provinsi di Indonesia. Sebetulnya saya juga masih bingung sih, Prof. Ini mau jadi correlation study atau studi pengaruh. Maksudnya ini mau sekedar korelasi saja atau mencari pengaruh atau dampak gitu ya. Tapi kayaknya sih karena kalau dampak sih saya pikir ini variabel yang bisa saling mempengaruhi ya. Makanya saya akhirnya tulisnya studi korelasi gitu, Prof. Kalau korelasi berarti pakai Pearson. Iya, rencananya kan analisis bivariat pakai Pearson product moment, Prof. Ya, Pearson product moment, good ya. Iya. Jadi cuman tanya aja sih apakah ada pengaruh, bukan pengaruh ya, korelasi yang signifikan antara indeks prestasi, indeks aktivitas membaca peserta didik dan prestasi akademik dalam hal ini itu diukur melalui hasil ujian nasional. Gitu, Prof. Tapi nggak tahu juga sih, maksudnya masih bingung-bingung juga gitu. Tapi kira-kira kayak gitu deh. Oke, siap. Ini datanya sudah ada, Bu Agustina? Kenapa? Datanya sudah ada? Nah, datanya itu saya ambil kalau data sekundernya kan otomatis variabel yang pertama itu kan indeks membaca ya. Nah, ini Prof. Jadi kalau dari data siapa sih, Puslitbang ya? Sebentar. Solihin itu. Nanti nggak usah pakai halaman itu. Oh, ini Prof dari Pusat Penelitian Kebijakan. Puslitjak ya. Nah, dari Puslitjak. Jadi datanya itu udah ada, sebetulnya datanya udah ada untuk 34 provinsi ini.
Jadi di sini sih yang jelas kelihatan bahwa kalau secara umum memang indeks membaca dari 34 provinsi kita itu masih rendah gitu ya. Tapi memang udah ada sih provinsi-provinsi yang indeks membacanya sedang tuh udah ada gitu, kayak DKI Jakarta, Jogja dan seterusnya gitu. Tapi rata-rata masih orange itu rendah. Nah, bahkan ada juga yang merah. Nah, kemudian data sekunder yang kedua itu adalah dari hasil UN-nya. Nah, jadi hasil UN-nya itu belum saya masukin sih Prof di sini, tapi nanti rencananya saya mau masukin ke hasil dan pembahasan. Iya. Betul sekali. Tapi intinya permasalahannya itu ini, Prof. Nah, yang ini. Nah, cuma saya masih bingung gini. Pada pertanyaan pertama itu kan, apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat literasi membaca peserta didik dengan prestasi akademik pada 34 provinsi di Indonesia? Nah, kemudian saya pikir kan itu terlalu sederhana tuh kalau pertanyaannya cuma satu, ya makanya saya tambahin dengan pertanyaan yang nomor 2. Nah, cuman pertanyaan yang nomor 2 ini datanya justru data primer karena akan diambil melalui wawancara expert. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak sih data primer itu melengkapi data sekunder atau nggak kebalik jadinya ya? Atau mungkin aja, Prof? Mungkin aja, nggak ada salahnya. Mungkin aja, malah bagus kan gitu ya. Jadi kita memiliki data sekunder, kemudian kita cari alasannya kira-kira dengan data primer, itu bagus malah, bagus sekali. Oh, jadi nggak masalah ya? Nggak masalah, iya. Cuman saya ingin tanya nih, di sini kan literasi membaca peserta didik, kemudian prestasi akademik. Yang dimaksud prestasi akademik di sini apa? Nilai UN? Iya, Prof. Nilai UN udah ada datanya juga. Saya kemarin cari-cari data sekunder nilai UN itu udah dapat dari ini sih. Iya, udah ada. Cuman saya tuh bingung, data sekunder UN itu kan ada yang tingkat SMP, MTS, dan SMA, MA ya. Iya. Mau ngambil yang mana tuh agak bingung gitu, Prof. Tapi kayaknya nggak jadi masalah ya ngambil yang mana aja ya. Kalau yang literasi membacanya tingkat apa itu? Ini tingkat anak sekolah, SMP, SMA. Bukan SMP, SMA ya, MTS, MA. Ya, mungkin kalau supaya agak berhubungan gitu ya, secara logikanya berhubungan, berarti literasi membaca anak SMP dengan prestasi akademik atau UN anak SMP, mungkin kayak gitu kali ya. Harus sama ya? Iya kan gitu kan ya, agak logikanya berpikirnya dulu agak pas gitu. Betul ya, ya Bu ya? Iya. Kalau literasi membaca anak SMA, tentunya juga dengan prestasi anak SMA. Ya, boleh nggak Pak untuk melakukan penelitian itu? Selama itu secara logika sederhananya adalah kemungkinan saja ada hubungan secara logika sederhananya, maka sebagai peneliti boleh-boleh aja. Karena peneliti itu harus kreatif dan curious penuh keingintahuan. Jadi boleh-boleh aja. Kalau toh hubungannya misalnya tidak ada hubungannya, oke, kita sampaikan tidak ada hubungannya pun itu adalah hasil. Nanti kita jelaskan kenapa tidak ada hubungan. Mungkin karena kita jelaskan nanti, dimungkinkan karena diduga, karena diprediksi, karena kemudian diakhiri dengan namun pendapat itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih lanjut. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi untuk di paper saya kira nggak masalah kita melakukan kayak begitu. Oke. Saya kira gitu. Memadai ya, Prof? Memadai, iya. Saya kira memadai. Banyak paper yang kayak gitu, memadai banget gitu ya. Memadai banget. Oke. Di tataran akreditasi S3 ke bawah, saya kira bisa masuk paper seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya tadi coba Ibu pelan-pelan dari pendahuluan coba deh, dari awal. Jadi kalau dari permasalahan awal itu kan intinya adalah selama ini kan hasil asesmen literasi negara kita itu selalu rendah nih. Banyak sudah pengukurannya tuh udah banyak. Kalau dari internasional kan setidak-tidaknya tuh
yang paling terkenal ada PIRLS, UNESCO, sama PISA. Itu yang Oke. kayaknya yang paling banyak disebut lah. Ya. Berangkatnya dari situ sih, Prof. Oke. Kemudian saya kaitkan dengan peraturan Permen Dikbud nomor 23 tahun 2015 tentang pembiasaan membaca. Ya. Kemudian Kemdikbud kan kemudian meluncurkan ada GLN ya. Kemudian Kemenak juga meluncurkan ada yang disebut Gerakan Literasi Madrasah gitu. Tetapi banyak studi-studi yang mendapati bahwa indeks membaca masyarakat kita tuh masih rendah loh gitu. Dari 34 provinsi itu aja mostly rendah. Oke. Iya, mostly rendah. Oke. Oke, saya kira itu sudah bagus alurnya. Cuma tinggal mungkin kalau di jurnal-jurnal yang bagus gitu ya, saya jarang, walaupun ada, tapi jarang mendapati adanya tabel dan grafik pada pendahuluan. Jadi Oh cukup gitu ya. berbentuk narasi saja. Jadi grafik itu mulai adanya biasanya di metode ataupun di hasil bahkan gitu ya. Jadi nanti ini bisa grafik ini bisa disimpan di pembahasan sebagai tambahan ya, masukan dari hasil Bapak Ibu, dari Ibu gitu kan, jadi mendukung hasil misalnya gitu. Jadi di dalam narasi, di dalam pendahuluannya cukup narasi saja bahwa misalnya sebagian besar provinsi di Indonesia itu masih dalam kategori rendah dan sedang. Bahkan ada satu provinsi yang nilainya masih sangat rendah. Saya kira itu sudah cukup. Jadi tidak perlu mencantumkan grafik di pendahuluan. Baik, Seperti Prof. itu. Kemudian SOTA-nya tadi sudah ada mungkinnya beberapa dari PISA dan sebagainya macam. Cuman yang meneliti tentang ini sudah ada belum? Meneliti yang persis seperti yang dilakukan oleh Ibu, yaitu menghubungkan literasi dengan UN. Ini saya tulis juga nih Pak beberapa studi yang, nah ini nih Pak paragraf sebentar. Ini rasional. Ini saya jelaskan dulu Pak. Di sini ada rasional. Kenapa sih literasi membaca itu sangat erat kaitannya dengan tingkat akademik ya, tingkat kognitif peserta didik itu saya jelasin dulu secara teoritis. Karena ini Prof, saya tuh ngambil selingkungnya andragogi sih, dia literaturnya masuk ke pendahuluan. Ya. Jurnal Andragogi Pusdiklat Teknis. Berarti, yang jurnal andragogi itu literatur masuk ke pendahuluan, oke? Iya. Ya, nggak Iya. apa-apa. Memang sebagian besar jurnal malah seperti itu, jadi tidak ada bab sama. pustaka. Di jurnal Perspektif Palembang kayak gini juga. Nah, kemudian saya juga menyebutkan bahwa, nah ini nih Prof, yang di sini. Sebetulnya sudah ada sih studi-studi yang menjelaskan bahwa ada temuan-temuan gitu, ada korelasi, ada juga yang nggak punya korelasi gitu antara aktivitas membaca atau tingkat literasi membaca dengan hasil belajar. Nah, cuma ini skupnya masih ini Prof kecil-kecil, maksudnya dalam dalam misalnya di SMP ini, di ya pokoknya tingkat kecil-kecil kayak gitu. Tapi kalau misalnya mengambil Indonesia atau Sumatera Selatan datanya nanti? Nasional. Oh, nasional, oke. Ya, itu berarti menjadi gap-nya ya. Namun demikian, nah. Oh, namun demikian di sini ya. Itu gap-nya. Namun demikian, gitu kan di akhir itu penelitian yang mengangkat untuk data seluruh Indonesia tidak ada atau masih sangat jarang, saya nggak tahu gitu ya. Oke. Itu gap-nya. Nah, baru kemudian berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan dalam pertanyaan berikut ini. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Bla 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 bla. Ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian ini ada motivasi setelah itu ya tadi bagi pemerintah. Motivasi udah tadi, Prof? Ya, ada tadi di atas ini betul ada sudah saya baca. Ini kan apa? Nah, ini menjadi gambaran bagi pemerintah provinsi, menjadi gambaran achievement yang nah, ini adalah motivasinya ya. Jadi mengapa penelitian ini penting dilakukan. Oke. Jadi saya kira itu masuk. Nah, dari pendahuluan kan gaya selingkungnya langsung ke metode penelitian, Prof. Ya. Jadi karena pakai dua teknik
pengumpulan data ya melalui telah dokumentasi sama wawancara terbuka. Bener nggak sih wawancara terbuka atau terstruktur ini sebetulnya? Saya bingung juga sih. Maksudnya gini, Prof. Saya tuh mau wawancara, tapi wawancaranya itu terbuka gitu pertanyaannya. Gitu ya? Iya, betul. Wawancara boleh tertutup, boleh terbuka gitu kan. Dan bisa aja misalnya wawancara semi terstruktur dengan beberapa pertanyaan terbuka, kan kayak gitu bisa aja. Kayak gitu. Wawancara kan bisa in-depth, bisa wawancara biasa saja. Ya, saya kira bisa melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka. Ini kan maksudnya jenis pertanyaannya. Iya. Adapun wawancaranya itu ada wawancara biasa, wawancara semi terstruktur, ada wawancara dalam atau in-depth interview ya. Kalau terbuka itu jenis pertanyaannya. Jadi boleh saja misalnya melalui wawancara mendalam dalam kurun in-depth interview dengan pertanyaan terbuka. Terbuka ya. Oke. Ya, jadi in-depth interview ya, Prof. Ya, kalau mendalam in-depth interview kan wawancara mendalam. Iya. Betul. Seperti itu. Iya, Prof. Kemudian, udah sama teknik analisisnya karena ada 2 data, jadi saya pakai yang pertama itu analisis bivariate, lagi diproses, Prof. Oke, siap. Nah, terus apa namanya? Datanya data tahun berapa ini? Data UN tahun berapa segala macam harus jelas juga itu. Nah, jadi, kalau data indeks membaca itu kan paling mutakhir tuh tahun 2016, Prof. Oke. Sementara saya bingung juga sih, kalau hasil UN itu paling mutakhirnya 2019, nggak nyambung ya, Prof? 2014 ada nggak 2014? Yang apanya? Data apa? 2016. Dua-duanya ada nggak di tahun yang sama? Ada. Kalau hasil UN dari kapan tahun juga bisa di browsing, Prof. Oh, ada ya sebetulnya. Samain aja ya? Ya, mungkin kalau indeks literasi itu diambilnya tahun sebelumnya, dilaporkan setahun sesudahnya, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini nih, Prof. Sebentar ya. Nah, ini kebetulan yang saya ambil 2018-2019. Tapi kalau kita mau nyamain ke tahun 2016, ada juga. Iya, sebetulnya gini, kalau paper sekali lagi, boleh saja dengan berbagai alasan. Misalnya, data yang digunakan untuk indeks literasi adalah tahun 2016. Adapun data ujian yang digunakannya adalah ujian 2018-19. Hal ini dikarenakan alasannya Ibu jelaskan, kenapa alasannya dijelaskan. Kemudian tentunya hal ini juga dibutuhkan penelitian lanjutan dengan data yang dengan tahun yang sama misalnya. Jadi kalau paper itu sebetulnya seperti itu. Kemudian mungkin karena kekurangan itu, maka kesimpulan dari penelitian ini belum bisa dijadikan untuk mengeneralisir kondisi sesungguhnya karena ada perbedaan data itu. Jadi semuanya merendah aja ketika ada keterbatasan di dalam penelitian kita. Seperti itu. Siap, Prof. Kayak gitu ya bahasanya ya. Iya, bahasanya seperti itu. Kalau di paper ya, jadi saya nggak apa-apa ya pakai data yang ini ya, Prof. Oke, saya kira coba aja, silakan aja. Iya. Analisis bivariate-nya dilakukan di Excel atau di mana? Excel aja, Prof. Soalnya kalau SPSS berat. Ya, di Excel juga bisa, nggak apa-apa. Iya. Ini Insya Allah malam ini deh dikerjain, Prof. Ini variabel X-nya kok cuma 1? Iya, kan ini indeks aktivitas membaca. Belum, Prof. Ini belum diinput. Oh, yang Jawa Barat, Jawa Tengahnya belum diinput? Iya. Iya, karena inputnya manual ini, Prof. Oke, silakan nanti diinput. Lanjutkan ya, Prof, intinya ya. Ya, kemudian dikorelasikan gitu kan. Bisa juga misalnya untuk level Indonesia atau level Sumatera Selatan per kabupaten kotanya gitu kan. Itu juga bisa aja untuk mengetahui. Oke. Baik, Prof. Saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti hasil temuannya bisa diselesaikan, Prof. Oke. Tinggal tadi atur nuhun pisan, Prof. Endan. Sami-sami Ibu Agustina, tinggal nanti itu tadi pendahuluan grafik mungkin tidak perlu, jadi perlu disebutkan kesimpulannya saja bahwa di Indonesia seperti ini kondisinya. Kemudian tadi ada halaman-halaman di dalam ini seperti ini, seperti smoker. Oh iya ya.
2012.264 ini 64-nya tidak perlu lagi. Tadi saya melihat di beberapa tempat yang seperti ini, jadi ini halaman ini sudah tidak perlu dicantumkan lagi. Saya kira Karena seperti itu. Yang saya dengar kemarin-kemarin, Prof, kalau misalnya quote-nya itu spesifik pakai halaman. Kalau quote-nya nggak spesifik nggak usah pakai halaman, bukan kayak gitu ya, Prof ya? Ya, itu juga ada pendapat yang seperti itu. Betul, betul sekali. Kalau dia meng-quote, ini kan quoting berarti. Quoting itu artinya titik komanya itu sama ya. Maka boleh mencantumkan halaman gitu ya. Tetapi sekali lagi masing-masing jurnal memiliki gaya selingkuh yang berbeda. Jadi coba aja kalau memang seperti itu kirimkan saja ke jurnal yang akan kita tuju. Kalau dia memiliki gaya selingkuh yang berbeda, toh dia nanti akan komentar gitu kan ya. Mohon misalnya angka 64 ini dihilangkan. Oke. Itu satu pendapat memang seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Baik, Prof Endan. Makasih banyak, Prof. Oke, Bu Agustina. Semoga sukses. Saya kira ini udah tinggal ngolah aja tuh semalam jadi itu ya. Kalau begadang, Prof. Iya, betul. Tinggal hasil wawancaranya yang belum mungkin ya. Hasil wawancaranya nanti deskriptif aja, Prof. Udah ada. Oke, siap. Hatur nuhun, Prof. Sami-sami, Ibu Agustina. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu kita sampai jam berapa kita ya? Jam 3, setengah 4. Ya, sampai jam berapa aja lah. Selama masih ada pertanyaan, saya akan nongkrong di sini. Ibu silakan. Oke. Silakan yang lainnya. Ibu Agustina dari berlatar belakang Widya Suara atau dari mana tadi? Widya Suara, Pak. Oh, Widya Suara juga. Sama, Pak, Widya Suara, Pak. Kita satu profesi. Satu profesi ya. Iya. Sering ikutan itu, Prof. COP-nya Prof Endan. What? Iya. COP. Academic writing-nya Prof Endan. Oh, iya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa ini yang belum? Pak Dedi Bandung. Kemudian Pak Zainal tadi sakit kondisinya. Pak Naili sudah. Pak Ketut mungkin. Pak Ketut dari mana ini? Halo Pak Ketut. Pak Ketut dari mana? Yang ada aja dulu. Pak Novir Dianto. Pak Novir, masih ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Sudah sampai mana ininya? KTI-nya? Masih dia obrak-abrik ini, Prof. Masih sambil ngetik ini, Prof. Oke. Kendala tadi. Ya, Pak Ketut. Damanya halo. Pak Ketut posisi di mana? Saya di Pasar kah? Saya ada di Tangerang. Oh, malah di Tangerang. Tangerang ya. Oke, siap. Pak Ketut sudah membuat apa? KTI-nya sudah sampai di mana? Belum, masih ini. Oke. Tapi sudah ada datanya atau mau mengolah data sekunder atau mau mencari data primer? Ya masih ini apa namanya? Ada datanya cuman masih diolah aja gitu, belum jadi. Oh, gitu. Iya. Data tentang apa itu kira-kira? Ya, tentang itu mengenai manajemen ya. Oke. Ya, manajemen. Oke. Silakan diolah dulu. Kalau ada pertanyaan bagaimana mengolahnya, pakai Excel dan sebagainya, atau SPSS, boleh ditanyakan. Silakan, Pak Dedi ini udah hidupin kamera lagi. Barangkali mau tanya, Pak Dedi R. Ya, Prof. Gimana Pak? Masih ada pertanyaan? Sebagaimana masukan tadi ketika membahas pendahuluan, mengenai tema yang saya bawakan, ini saya ingin minta koreksi, Prof, mohon izin. Ya, silakan. Mengenai metode. Oke. Dibacakan saja atau gimana ya? Boleh, di share screen juga boleh. Di share. Biar kelihatan. Nah, iya. Nah, ini. Ya, kata penulis semua diganti dengan penelitian ya. Penelitian ini menggunakan begitu. Oh, penelitian. Siap. Penelitian ini, pakai kata ini Pak, menggunakan metode analisis deskriptif dalam rangka mengetahui
kondisi jurnal terbitan ilmiah berkala berbasis OJS. OJS sudah dijelaskan di awal ya tentunya ya. Hapus saja, Pak. Di pendahuluan. OJS sudah dijelaskan di awal belum? Sudah, Pak. Maksudnya kepanjangannya Open Oh iya, Journal sudah. Oh, sudah. Kalau sudah, oke, di sini cukup OJS saja. OJS pada lembaga-lembaga pelatihan Kementerian Agama. Variabel yang ingin diketahui melalui metode ini adalah kuantitas jurnal, keteraksesan, bagus, peringkat akreditasi, ya, konsistensi penerbitan artikel setiap volume, komposisi jabatan penulis artikel. Oke, saya kira udah banyak juga. Nanti selama mungkin Bapak melihat-lihat ada variabel baru, boleh juga tuh ya. Ya. Oke, di sana Bapak posisi di mana? Di Bandung ya? Udah ada. Di Balai Diklat, Pak, di Bandung. Oh iya iya. Di sini selisih 5 menitan. Ya. Di Banten. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telahan dokumen di mana penulis mengakses 17 situs alamat OJS yang diteliti penulisan dalam jurnal dari tanggal. Nah, di sini Bapak perlu menjelaskan dokumen yang diperiksa itu dari edisi kapan? Dari edisi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu perlu dijelaskan juga. Mungkin begini, Pak, Ya. untuk keberadaan atau boleh dikatakan migrasi dari jurnal tercetak di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, khususnya di pelatihan itu, berawal dari surat edaran Sekretaris Badan Litbang. Betul. Baru dimulai tahun 2020, Pak. 2019-2020 lah. Jadi 2020 itu ada kewajiban semua jurnal tercetak harus berbasis OJS gitu, Pak. Oke, siap. Jadi mungkin baru setahun mungkin ya. Oke. Ya itu mungkin nanti disampaikan ya. Jadi proses pengumpulan data dilakukan melalui telahan dokumen jurnal online gitu kan ya. Penulis mengakses 17 situs alamat OJS yang diteliti. Oke, siap. Nanti mungkin ada penjelasan itu juga boleh. Penjelasan yang tadi Bapak sampaikan boleh dimasukkan di sini mungkin Pak di metodenya, Pak. Iya, di metode juga boleh disampaikan bahwa sebetulnya ini jurnal OJS itu di Kementerian di lingkungan Pusdiklat itu baru terjadi sejak tanggal berapa kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Supaya ada gambaran di pembaca juga. Oh, oke gitu. Jadi dia tahu. Terus gini, Prof, ini cita-citanya Mas mudah-mudahan meminang Sinta 5 atau 4 bisa tembus nggak, Prof ya? Masalahnya saya sering ditolak juga. Ditolak itu saya yakin karena tata cara penulisan, rambu-rambu, syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Oh gitu. Kalau paper itu ada novelty gitu ya, ada unsur kebaruan, ada temuan gitu, walaupun kecil itu dimuat kok selama seluruh unsur-unsur tadi terpenuhi. Saya yakin mungkin ditolak itu selama ini karena plagiasinya terlalu tinggi atau tadi pendahuluannya terlalu banyak, ngecap yang sunah-sunah gitu ya. Sotanya nggak ada kayak gitu. Saya kira kayak gitu kok. Selama pengalaman saya pelatihan di mana-mana, yang penting semua ditulis dengan baik, mengikuti rambu-rambu, walaupun novelty-nya sedikit, itu tetap diterima. Untuk yang ini mungkin untuk yang jurnal sudah Sinta yang minimal 5 dan 6 sih, saya rasa menerima gitu, Prof ya, kalau ada decline. Tapi saya pernah memasukkan ke jurnal yang belum terakreditasi, digantung, Prof, hampir setahun belum ada apa? Belum ada kabar. Belum ada kabar ke akun itu penulis saya itu. Kalau belum ada kabar itu kemungkinan namanya juga jurnal belum terakreditasi. Jangan-jangan dia sudah vakum juga. Jadi manajemen jurnalnya mungkin juga nggak bagus ya gitu. Ya. Jadi ada triknya, Pak. Jadi setelah Bapak nanti kirim, maka kemudian setelah seminggu Bapak kirim email. Kemudian setelah 2 minggu kirim lagi. Setelah 3 minggu kirim lagi, tanyakan gitu kan. Syukur-syukur di email pertama sudah ada jawaban. Kalau misalnya di email setelah sekian kali email, misalnya setelah sebulan gitu, tidak ada jawaban, ya setelah sebulan tidak ada jawaban, maka Bapak kirim email keempat
untuk menarik paper itu. Oh, langsung ditarik. Boleh Langsung diterbitkan ditarik. di jurnal lain kalau Ya. begitu, Prof ya? Katakan email penarikan pun tidak ada jawaban, katakan ya. Ya. Yang penting Bapak secara hukum sudah tidak salah. Bapak Ya, kirim, dengan ini saya menarik jurnal saya untuk dikirimkan ke tempat lain. Krek, udah kan email. Kemudian kita kirim ke tempat yang lain. Ketika ternyata tiba-tiba dia terbitkan, katakan dia kekurangan paper. Nah, itu gimana? Tiba-tiba dia kekurangan paper. Ini ada nih paper yang udah lama dia terbitkan, padahal kita sudah kirim email kan. Sehingga double, maka secara hukum Bapak tidak akan dipersalahkan karena Bapak sudah kirim email gitu ya. Nah, jadi ya masalahnya kalau sudah setahun gini kan saya juga mau terbitkan di jurnal lain atau dikirim ke jurnal lain, takutnya ada etik yang dilanggar gitu Pak. Ya, kelamaan itu Pak. Jadi setahun itu Bapak menunggu kelamaan. Seharusnya paling lama 2 bulan tidak ada kabar, langsung kirim email untuk withdrawal, penarikan kembali. Siap. Gitu. Makanya nanti ketika Bapak Ibu mengirimkan KTI-nya, dicatat alamatnya itu ada pada step kedua. Kemarin Pak siapa tentunya belum pernah diinformasikan ya Bapak Ibu bagaimana mengirimkan KTI ke jurnal, belum dikasih tahu ya Pak ya? Oleh Pak Dede dan Pak Sumedi ya? Belum Pak. Belum. Bagaimana mengirimkan ke jurnal ilmiah. Nah, yang pertama tentunya Bapak Ibu harus registrasi dulu ya. Misalnya kita ngarang aja di sini. Misalnya di sini ada, coba ya, saya share screen. Yang mana aja lah ya, misalnya ada jurnal apa nih? Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan ya, apa aja lah ya. Nah, tentunya kita harus register dulu ya Bapak Ibu. Di sini registernya, posisi register itu ada di mana nih register? Di sini kali ya. Mana register? Kok di sini nggak ada registernya ya? Biasanya di sudut kanan atas biasanya itu register. Oh, biasanya ada di sana. Kayaknya ini nggak open juga, Prof. Oh, ini mungkin tidak open. Ini memang jurnal ini saya tahu ini belum ini kayaknya. Kalau tidak salah JKTP ini kalau tidak salah belum koneksinya nggak secure gitu. Belum terakreditasi. Coba JKTP tadi ya, kita klik JKTP ini sudah terakreditasi belum? JKTP. Oh sudah, JKTP itu sudah Sinta 4 ya. Sebetulnya sudah Sinta 4. Mengapa dia tertutup ya? Saya juga bingung. Seharusnya dia tidak tertutup. Kenapa tidak tertutup? Karena kalau dia tertutup, dia tidak akan naik ke Sinta 3. Bahkan Sinta 4 saja mungkin nanti tertendang dia. Karena syarat untuk masuk ke Sinta yang paling kecil, Sinta 3, 2, apalagi 1, itu penulisnya harus dari berbagai instansi, reviewernya dari berbagai instansi, kan gitu ya. Termasuk ya itulah reviewer dan prinsip keterbukaan jurnalnya juga. Iya. Kalau dia tidak akan naik-naik, S4 atau bahkan turun. Oke, kita cari lagi jurnal yang lain, misalnya ini dia, jurnal apa nih. Nah ini ya. Nah, ini ada register kan Bapak Ibu ya. Nah, ini register. Nanti setelah register itu ada di situ kontak personnya itu di langkah kedua. Coba ya, saya ketikkan jurnal yang sudah saya register ya, supaya gampang. Jurnal Pajar ini saya pernah register di Universitas Jambi, jurnal UNY juga, jurnal Pendidikan UNY. Kalau pendidikan apa ya? Paper saya lupa, saya di jurnal apa ya? Jurnal ilmu pendidikan ini. Nah, misalnya ini kalau kita sudah register, maka tinggal login. Nah, di sini kalau Bapak ingin kirim, ini saya sudah login. Kalau Bapak ingin kirim baru, maka kita tinggal klik. Sebelumnya di-download dulu template-nya ini. Template-nya di-download dulu.
Template ini adalah panduan. Nah, jadi kalau kita punya draft, tadi kan kita nulis draft di Word, maka tinggal kopikan saja ke sini, judul ke judul, abstrak ke abstrak, terus selesai, supaya margin, jenis font, ukuran font semuanya sama. Nah, setelah itu kita melakukan new submission. Di sini di mana ya new submission-nya ya? Di submit, Pak. Oh, ini nih, start a new submission. Ini click here kan, click here. Nah di sini, ini ada nama ini. Maka Kontak ya. Kontaknya kadang-kadang di step kedua, kadang-kadang ini malah di step pertama sudah ada dia. Biasanya di step kedua. Oke, nah ini silahkan ini dicatat. Jadi kalau memang mau mengirimkan ke jurnal ini, maka dicatat langsung ya. Biasanya kontak personnya itu ada di step. Ini kan ada 5 step nih. Step 1, step 2, step 3, step 4 sampai step 5. Enter. Kalau udah step 5 maka paper itu sudah terkirim dan masuk ke dalam antrian. Kalau sudah finish di step 5 itu kita tidak boleh mengirimkan naskah yang sama ke jurnal yang lain. Kita harus nunggu sampai ditolak atau diterbitkan. Nah, supaya tidak terlalu lama nunggunya, makanya itu tadi kirim ke nomor ini, telepon atau WA atau email. Emailnya caranya tinggal Bapak Ibu simpan aja kursornya di sini. Nanti di pojok kiri bawah itu ada alamat email dia. Nah, itu yang muncul ya. Ulangi lagi. Set. Nah, itu di bawah kiri, pojok kiri bawah ada alamat email dia. Nah, itu dikirim email seminggu, diamkan, kirim lagi minggu depan, diamkan, kirim lagi minggu depan. Kalau tidak ada balasan, maka email keempat kita tarik untuk kirimkan ke jurnal yang lain. Nah, ini biasanya ada di step ini ya. Begitu ya Bapak Ibu, itu langkah yang penting juga. Supaya nggak menunggu kayak Pak Dedi setahun itu kelamaan, sayang banget ya Pak, paper digantung nggak jelas gitu. Oke, saya kira gitu. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama Pak Dedi. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu kegiatan selanjutnya kita ngapain ya setelah hari ini? Saya lupa nih di Kemenak jadwalnya. Besok ngapain Pak Dedi? Bentar saya lihat jadwalnya dulu Pak. Iya. Selasa kayaknya materi Bapak Pak. Selasa kayaknya saya enggak ada deh besok. Saya besok ada seminar. 26 teknik penyusunan pendalaman materi by Zoom, teknik penyusunan KTI dan pembimbingan. Oleh siapa itu? Masih Bertiga. masih breakout room, Pak. Besok itu? Iya, jam 8 sampai jam 12. Baru jam 12-nya mandiri, pembelajaran mandiri, Pak. Oke, coba saya lihat ya, Bu Santi. Mungkin progres dari yang hari ini ya, Pak ya? Atau mungkin langsung besok mandiri aja ngedit-ngedit, Prof. Gimana, Prof? Iya, sebentar. Makanya saya juga bingung. Soalnya besok ini saya ada kegiatan latsar, seminar lagi. Bentar ya jadwalnya. Oh, jadwalnya saya ini, Prof ya? Ada, saya juga ada Pak. Coba ada. saya cari ini. Nah, ini dia jadwal PJJ KTI Kemenak. Besok itu tanggal 26. Kalau di saya tanggal 26 itu belajar mandiri, Bapak ya? Iya, betul. Belajar mandiri. Jadi tidak ada Kembali kelas. ada yang jadwal yang update, Pak. Yang Jadwal update, Pak. Ada yang update, ada jadwal update itu. Ya. Kami terima yang update dari panitia tuh. Ini saya coba saya share punya saya ya, Bapak Ibu ya, sebentar ya. Ini punya saya nih. Besok ini kan Selasa ya. Nah, Selasa ini 26. 26 ini kan. Ini tidak ada dari kami. Iya. Itu ada tuh Pak, pendalaman materi by Zoom. Ini Rabu. Kalau Rabu ada lagi, Rabu itu ada jadwal lagi. lama itu Pak. Jadwal lama itu. Enggak. Justru Rabu Pak yang nggak ada Pak. Saya nggak bisa. Justru besok saya ada acara Rabu yang bisa saya. Atau fleksibel aja, Prof. Besok kita mandiri aja, gimana gitu. Oke. Kalau Enggak, Pak. Tergantung Halo? teman-teman. Pak. Tapi tergantung teman-teman Masih juga. tahu nih. Halo. Memang Rabu kita nggak ada jadwal, Pak. Oh, gitu. Rabu memang nggak ada jadwal kita. Oh, gitu. Iya, nggak ada. Ada Selasa, ada Rabu. Rabu nggak ada jadwal di sini.
Oh gitu ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Ada juga Pak, ternyata Rabu ada juga, tapi Ada siang jam kelompok 2. 1. Oh, bentar, saya lihat dulu. Rabu, ya ada, bentar, Pak. Yang jadwal Jam update-nya. 1. Jam 1. Jadi sebenarnya Pak, bimbingannya tuh 3 kali Pak sebelum kita ujian hari Jumat. Tuh. Ujiannya hari Jumat ya? Iya Pak, ujiannya Jumat. Oke, kalau gitu boleh kita adakan besok. Kita adakan besok. Atau gini aja deh, besok saya sebetulnya ada seminar Bapak Ibu. Saya nggak tahu juga kalau janjikan besok. Karena di jadwal saya memang nggak ada kan, seperti Bapak Ibu lihat. Ya, di jadwal saya nggak ada, sehingga saya akhirnya memplot tanggal itu untuk kegiatan di lembaga saya, yaitu seminar Latsar. Maka saya memohon kepada Bapak Ibu besok silahkan Bapak Ibu untuk melanjutkan penulisan KTI-nya gitu ya, mandiri, mungkin malam-malam besok boleh dikirimkan ke saya yang sudah selesai, silahkan dikirimkan. Nanti saya Selasa malam berarti saya baca-baca. Saya Rabu tidak ada kegiatan Bapak Ibu. Sebetulnya dari pagi saya tidak ada kegiatan kalau Bapak Ibu mau ya. Sebentar saya cek dulu hari Rabu. Kalau ini jadwalnya Rabu jam 1 Pak. Ini kayaknya dari panitia kalau ke Prof jadwal lama, ke kita jadwal update ya, jadi nggak nyambung. Oke, jadi hari Rabu saya siap jam 1, bahkan sebelum itu saya siap kalau Bapak Ibu mau tuh ya. Kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan waktu saya secara maksimal, saya dari jam 9 itu sudah ready. Tapi kalau mau jam 1 saja, ya saya nggak apa-apa juga. Gitu hari Rabu. Masuk BJJ mungkin ya. Gitu. Untuk Masuk BJJ masuk ya. Untuk besok saya tidak ada karena ada seminar ya, besok ada seminar. Iya. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak. Oke, siap. Ini Pak di hari Rabu siap. Dari pukul 8 sampai pukul 10.15 jadwalnya Pak Kaban. Rabu. Rabu. Ya, pengembangan okay. SDM. Kalau besok? Besok ya kita kosong. Oh, besok kosong. Selasa besok kosong kita. Besok kosong memang ya. Ya, kalau ikutin jadwal itu. Sama berarti dengan jadwal saya ini Pak. Apa yang kosong Pak Dedi? Ini sama. Selasa kosong. Besok tuh kosong jadwalannya. Selasa kosong kan ada jam 8. Enggak, maksud saya Selasa itu memang ada jadwal Prof gitu kan. Ya, untuk hari Selasa itu dari pukul 8 sampai 11.45 karena satu dan lain hal ya kita maklumi Pak Prof, nggak apa-apa gitu kan. Jadi bukan kosong Prof, tapi kalau Prof nggak bisa nggak apa-apa, kita mandiri aja. Iya, nggak apa-apa Prof. Kami siap, kami bersedia dengan jadwalnya Prof saja mungkin. Iya betul, siap. Betul. Kita menyesuaikan jadwal Prof aja gitu. Oke siap. Oke, berarti besok kita putuskan besok itu tugas mandiri. Bapak Ibu silakan lengkapi datanya. Oke, kalau siap. ada pertanyaan bisa lewat WA, misalnya Pak ngolah data Excel-nya kayak gitu. Oh ya. Kemudian kita akan bertemu lagi hari Rabu dari mulai jam 9 kalau mau. Siapa saja yang bisa pagi silahkan, tetapi resminya jam 1 pun saya oke. Siap. Gitu ya. Rabu pokoknya saya dari jam 9 itu kosong sampai sore insya Allah. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Baik, Prof. Kita pertegas aja Pak Prof. Kalau untuk hari Rabu, kalau jam 9 mungkin belum bisa ya, karena masih jamnya Pak Kaban sampai jam 10.15 gitu. Oh, siap. Jadwalnya. Mungkin kita sepakatin aja jam 1 aja nggak apa-apa. Untuk kepastian aja. Tapi kalau mau ada yang japri ya, saya kira nggak apa-apa lah. Misalnya kan Pak Kaban sampai 10.15. Kalau mau ada japri pengen ngolah-ngolah, saya saja siap, gitu. Prof. Waktu saya siap, kita termanfaatkan saya. Silakan aja kita nyari Zoom yang gratisan misalnya, kemudian kita berdua atau bertiga yang mau gitu ya, sempat. Supaya siangnya masing-masing bisa penuh orang. Saya kasih komentarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, siap. Oke, kalau begitu untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu jurnalnya, draftnya bisa selesai nanti hari Jumat sebelum diseminarkan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya Bapak-Bapak. Bye-bye.
Sami-sami. Saya izin keluar juga. Pak Nailel udah snack kan tuh. Pak Nailel udah kopi break kayaknya. Bapak-bapak kita end ya, Bapak Ibu. Ya Bu, makasih Bu. Boleh, Bu. Makasih Bu. Oke. Terima kasih Teh Tina. Sami-sami.